Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Ya, baru aja kita saksikan ya teman-teman sekalian sesi kualifikasi kedua atau Q2 yang berlangsung selama 15 menit ya untuk kelas Moto3 di Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring tahun 2026 ini. Ya, memang kita semua juga tahu bahwa kita semua tuh berharap ya karena untuk Veda Ega Pratama di sesi kualifikasi ini, karena memang kalau kita lihat ya kemarin di hari Jumat di sesi praktis itu Veda sempat memuncaki time sheet ya, dia menjadi yang tercepat di sesi praktis dan bisa langsung ke Q2, dan ini membuncahkan pasti ya harapan hampir semua penggemar balap Indonesia di Indonesia ya terutama ya untuk terus memberikan support kepada Veda Ega Pratama gitu ya. Namun ya memang sesi kualifikasi kedua ini memang kelihatan banget ya improve gitu ya. Namun kalau dilihat sih nanti kita akan coba untuk mengupas seperti apa sih jalannya di hari Sabtu ini, termasuk juga free practice 2 gitu ya. Mengenai sesi kualifikasi kedua dan akhirnya rookie Brian Uriarte ya, juara Red Bull Surface Cup 2025 itu menjadi pole position. Jadi ini adalah pole position pertamanya dari Brian Uriarte dengan lap time itu 1:24.880 ya, diikuti oleh Marco Morelli dan juga Hakim Danis di posisi ketiga, dan ini menempatkan top 7 atau 7 peringkat teratas dari sesi kualifikasi itu semuanya disapu bersih oleh KTM. Honda terdepan itu ada di posisi 8 ya, Joe Kelso, sementara pembalap Indonesia Veda Ega Pratama itu berada di posisi 13 teman-teman sekalian. Ya memang kalau dilihat sih memang kalau kelihatan bahwa di sesi kualifikasi kedua dari Moto3 Sachsenring 2026 ini nggak seperti kayak sesi sebelumnya, di mana pembalap tuh kayak yang nunggu-nungguan, khususnya di menit-menit terakhir sesi kualifikasi kedua. Dan ini lebih cair dan mereka umumnya nggak terlalu memberikan kayak penting banget untuk melakukan slipstreaming ya, karena memang secara umum seperti kita tahu mulai dari akhir dari sektor kedua memasuki sektor ketiga dan sektor keempat itu lebih banyak flowingnya dan jauh lebih banyak tikungan ke kiri, dan ini tuh biasanya sih memang agak sulit untuk bisa melakukan slipstreaming karena posisi motor itu berada pada saat leaning ya gitu, dan leaning itu pada saat miring itu nggak banget punya efek yang signifikan ya posisi dari streaming dari pembalap. Jadi kita bisa lihat di sini jarang banget pembalap melakukan aksi-aksi dari slipstreaming, dan mereka kebanyakan melakukan lap time itu sendirian teman-teman sekalian ya. Dan ini saya mencoba untuk melihat ya mengenai top speednya ya. Kita bisa lihat di sini Eddie Oshie itu menjadi yang tercepat ya, menggunakan Honda NSF 250 RW gitu ya dengan 215,5, diikuti oleh pembalap KTM Rico Salmela dan juga Mario Bertelli ya, juga menggunakan KTM. Dari 2 sampai ke 3 4 5 6 7 8 ke 8 itu ditempati oleh pembalap-pembalap KTM. Baru ada Honda lagi, Adrian Fernandez. Sementara Veda itu bisa dibilang untuk sesi kualifikasi kedua itu top speednya paling rendah teman-teman sekalian. Itu rata-ratanya itu 210,5 km per jam dengan top speed realnya itu 210,9 km per jam. Bila dibandingkan dengan Eddie Oshie itu bedanya cukup jauh ya. Kalau saya lihat di sini itu sekitar 4,6 km per jam. Ini luar biasa nih, terlalu bisa cukup jauh ya. Terlebih lagi karena memang sama-sama motor yang dipakai adalah sama-sama Honda. Kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi sepertinya kayak gitu. Cuman ada yang juga cukup menarik ya kalau kita bisa lihat ya. Yang pertama itu adalah dari base partial time. Jadi kalau kita coba untuk pilah-pilah per sektor ya, ini juga cukup menarik di mana Veda Ega Pratama itu improve teman-teman sekalian, khususnya di sektor pertama atau T1. Kita bisa lihat ini Veda itu berada di posisi keempat di bawah Maximo Kiles ya. Terus habis itu Ryusei Ramanaka, terus Hakim Danis, baru Veda Ega Pratama. Dan ini menunjukkan bahwa kayaknya Veda untuk mencoba mengejar ya di mana dia bisa kenceng di sektor pertama. Tapi sektor pertama itu kan sektor yang pelan teman-teman sekalian ya. Sektor yang pelan. Sementara kalau kita bisa lihat masuk sektor kedua ya banyak tikungan ke kanannya. Terus habis itu yang lebih ini lagi kenapa ya kalau kita bisa lihat ya Veda itu berada di posisi-posisi akhir ya, hampir paling buncit ya, paling bawah ya sebelum Adrian Cruzes mengenai masalah pace atau lap time di sektor ketiga. Kalau
saya bilang sektor ketiga ini adalah sangat penting teman-teman sekalian, karena sektor ketiga adalah kumpulan dari tikungan-tikungan kiri, mulai dari tikungan keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebelum tikungan 11 waterfall yang ke kanan itu loh, itu kiri banget. Dan biasanya kalau misalkan pembalap itu nggak kencang di sini, itu berat karena semuanya kencang di sini, di sektor dari tikungan-tikungan cepat atau fast corner gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, kayak Marco Morelli yang tercepat di sektor 3 itu pace-nya itu 18,485 detik. Sementara Veda itu 18,763. Di sini kelihatan banget ada gap 0,3an detik ya, hampir 0,3 detik, 0,28an detik lah. Dan ini tuh kalau menurut saya pace di sektor kalau udah cukup gede kayak gini, ini efeknya akan banyak gitu loh teman-teman sekalian. Artinya efeknya secara lap time keseluruhan itu akan banyak juga. Terlebih lagi Veda itu juga nggak terlalu bagus ya di sektor keempat, di mana dia tuh dia menorehkan pace tercepat di sektor keempat itu 21,590 detik gitu ya. Sementara yang tercepat di sini itu ada Brian Uriarte 21,337. Jadi kalau bisa dilihat ini bedanya itu lebih 0,2 hampir 0,26 atau 0,25 detik. Di sini kalah 0,25 detik, di sini kalah 0, banyak banget jadi kalahnya 0,0. Sementara kalau kita bisa lihat ya, itu dari sesi kualifikasi kedua ya, posisi 1 ya sampai posisi 16 ya, sampai posisi 16 itu jaraknya cuma 1 detik teman-teman sekalian. Jadi bisa bayangin 16 posisi itu dalam 1 detik, bagi-bagi aja. Jadi kalau misalkan kalahnya sampai 0, sekian di atas 0,5 detik itu udah pasti akan terhempas cukup jauh dari posisi front row ya, kayak menurut saya kayak gitu deh. Saya nggak tahu strategi apa yang sedang dicari oleh Veda dan juga timnya. Namun memang secara umum Veda kelihatan banget improve di sektor 1 gitu, walaupun dia berada di paling bawah. Jadi kalau misalkan secara umum kan Veda kan posisi 13 itu time dia yang kalau misalkan yang terbaik di masing-masing sektor itu kalau dijumlahkan dia sebenarnya masih di posisi 12 gitu ya. Ideal time-nya itu posisi 12, sementara kalau di best time-nya di posisi 13. Kelihatan banget Veda improve di sektor pertama. Cuman memang di sektor ketiga terutama ini parah gitu. Sektor keempat juga cukup parah. Ketinggalannya kalau dihitung dua sektor ini, Veda dengan yang terdepan itu bisa di atas 0,5 poin. 0,5 detik gitu ya. Sementara seperti kita tahu tadi ya, posisi 1 sampai 16 aja cuma 1 detik. Kalau kalah 0,5 detik itu susah untuk bisa meraih 3 dari row terdepan gitu ya. Sehingga ya akhirnya gini. Tapi ini juga merupakan tetap raihan yang cukup positif dari Veda Ega Pratama gitu ya. Untuk bisa start dari posisi 13, kita berharap aja nanti di balapan nanti itu Veda akan bisa langsung menusuk di depan ya, di lap-lap pertama gitu, sehingga bisa menghasilkan balapan yang cukup positif di hari Ahad besok gitu ya. Kita akan saksikan bersama kayak gitu. Dan kalau sebelum dari sesi kualifikasi kedua itu Veda juga kan melakukan kayak ini loh teman-teman sekalian, semacam kayak simulasi lap ya kalau saya lihat ya di sesi FP2. Dia melakukan 21 lap teman-teman sekalian. Sementara kalau kita bisa lihat ya balapan Moto3 ya di sini itu sekitar 23-an lap. Gitu. Dia di FP2 Veda Ega Pratama itu melakukan sebanyak 21 lap. Ini kalau bisa dilihat itu dia banyak melakukan di lap time 126 ya, 2,5, berapa lagi nih 12, terus abis itu 1,26,8 gitu ya. Sementara kalau kita bisa lihat ya, bandingkan dengan tahun yang lalu nih teman-teman sekalian ya, David Munoz yang bisa finish di posisi pertama race Moto3 Sachsenring 2025 itu pace-nya teman-teman sekalian itu sekitar 127-an. Nah ini dia yang sedikit memberikan harapan sih kalau buat saya sih sendiri ya pribadi, bahwa sebenarnya Veda di sesi free practice 2 walaupun dia finish di posisi berapa tuh ya, di sesi free practice 2 itu dia finish posisi 20, namun apa yang dia reset di sesi free practice 2 itu bisa dibilang itu cukup mendekati dari pace yang pace pemenang dari race Moto3 tahun 2025. Ya mudah-mudahan aja
akan jadi lebih baik ya. Cuman kelihatan pace-nya sih untuk race dia cukup dapat. Cuman ya itu dia akan start dari posisi 13. Mudah-mudahan aja dari posisi 13 ini Veda bisa cukup bisa merangsek ke depan mulai dari lap pertama dan juga cukup bisa bertahan di pack terdepan. Itu yang penting sih kalau di balapan Moto3, bertahan di pack terdepan ya. Ya balik lagi ya kalau kita lihat dari hasil balapannya ya. Ya Brian Uriarte di pertama, lalu Marco Morelli dan Hakim Danis, terus disambut oleh Maximo Quiles yang akan start dari grid keempat ya, pimpinan dari klasemen sementara, dan lalu Alvaro Carpe, Rico Salmela, lalu ada Mario Bertel di posisi 7. Semuanya nih KTM dari 1 sampai 7. Sementara Veda Ega Pratama tadi di posisi 13. Tapi ini udah cukup baik ya. Dari total 18 peserta dari kualifikasi kedua, Veda berada di posisi 13. Ya, artinya dia sudah melakukan maksimal yang dia bisa. Mudah-mudahan aja besok di sesi balapan Veda akan bisa berbicara jauh lebih banyak. Itu aja teman-teman sekalian ya. Review dari hasil hari Sabtu WFP 2 dan juga kualifikasi kedua khususnya di kelas Moto3 ya. Langsung kita fokus ke Veda Ega Pratama yang merupakan pembalap Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.